Tukang tipu nih, aduh. Kayaknya saya mesti buka dulu Romo pun video minta kawin nih. Romo nih, omong kita tukang tipu, atau Romo ada minta kawin. Orang jadi Romo tuh tidak boleh minta kawin dong. Sampai tanya mahar segala macam. Ya toh kalau Romo sudah bahas beta pun video, sekarang beta bahas Romo punya video. Kawan satu nih. Romo minta kawin di mana ya? Ada video, banyak orang kirim ke saya. Mari kita cek Romo minta kawin ya. Dan di video itu Romo juga mengaku ya, salah juga. Ya kita cek ya. Oke, kita cek dulu Romo minta kawin. Lalu menghubungi saya, telepon, chat, visi, ya. Bahkan Romo pernah mengajak saya untuk menikah dan nanya ke saya kalau mahar untuk nikah secara Chinese itu berapa. Ya, soal persoalan Romo meminta uang ke si A, si B, si C dan dikait-kaitkan apakah itu untuk sebagai mahar menikahi saya. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Senang sekali bisa kembali di channel ini untuk memberitakan kabar-kabar terbaru seputar para polikadus serta membongkar modus-modus framing penipuan yang mereka lakukan terhadap agama Islam ya. Jadi senang saya bisa kembali di channel ini yang akhirnya kembali pulih setelah difitnah cukup lama oleh YouTube ya. Dan banyak teman-teman yang nanya kepada saya, Bang, Tanpa Ragi kemana? Karena setelah saya cek, ternyata sudah 3 minggu Tanpa Ragi tidak pernah update video-video barunya. Dan ternyata channel Tanpa Ragi pun sudah mati, teman-teman. Jadi channel Tanpa Ragi terkena dismonet juga. Dia dikatakan melakukan konten berulang. Sama seperti tuduhan YouTube kepada saya. Dan sebenarnya kalau saya lihat video-video Tanpa Ragi, seharusnya itu video original, walaupun dia menggunakan AI ya, dia menggunakan suara yang disamarkan atau AI, begitu juga karton-karton, sehingga mungkin YouTube menganggap bahwa itu bukan video original. Sama seperti yang saya buat di video Jadid HMC yang lama, di mana kita itu kan hanya suara, tanpa ada visualnya, tanpa ada gambar diri kita. Nah, jadi itu dituduh sebagai konten plagiat, karena hanya suara doang. Oke? Jadi memang harus ada perubahan. Itu sekilas info teman-teman ya. Bagi teman-teman yang penasaran. Dan ya nanti kita akan sampaikan juga apa yang harus kita lakukan. Karena sekali lagi ada beberapa channel kita yang kita kelola. Yang kurang lebih latarnya sama. Ini saya yang ngomong. Paling cuman beda masker, beda topeng gitu kan. Sedangkan ini kan masih sama nih. Nah ini yang agak bahaya-bahaya juga gitu. Nanti kita akan coba akali dengan mungkin menyediakan green screen ya, sehingga latar belakang kita akan berbeda-beda setiap channel. Tapi itu nanti. Yang mau kita bahas pada kesempatan ini adalah Pendeta Mel Atop yang sangat bahagia. Ya, sangat bahagia karena mendengar Romo Cafe sedang tersandung kasus, teman-teman. Nah, ini menarik. Ya, ini menarik sekali, teman-teman.
Jadi kita tahu Pendeta Mel Atok ini masih menyimpan dendam karena dari debat yang dia lakukan dengan Romo Cafe itu mengakibatkan banyak sekali orang-orang Protestan yang marah kepada dia. Banyak pendeta-pendeta yang mengkritisi kemampuan Mel Atok. Bahkan ada jemaat-jemaat Protestan yang akhirnya pindah ke Katolik karena melihat Pendeta Mel Atok babak belur saat berdebat. Nah, jadi Mel Atok ini belum bisa melampiaskan kekalahannya kemarin, ya, belum bisa melampiaskan amarahnya karena dipermalukan kemarin. Yang pertama, mau tanding ulang nggak berani. Ya, sebenarnya kan cara paling cepat adalah dengan mengajukan tanding ulang, rematch gitu kan. Ya, setelah rematch mana tahu hasilnya berbeda, itu bisa kembali meningkatkan popularitas dari Mel Atok. Tapi Mel Atok sadar kemampuannya, bahkan dia udah bilang duluan. Romo Cafe itu kan dari kecil belajar, dia spesialis itu, saya ini kan apalah gitu kan. Langsung merendah dia, langsung sadar diri. Padahal sebelum debat, Mel Atok selalu gaya-gaya. Romo Cafe itu tidak tahu apa-apa, pelintir-pelintir ayat, gak ngerti apa-apa gitu kan. Tapi begitu kalah debat, ya maklum lah, Romo Cafe itu kan spesialis, dia kan Romo. Dari kecil sudah belajar, kalau saya ini kan dulu preman. Usia sekian baru mulai belajar. Ya, saya kurang pengetahuan, dibilang. Aduh, bikin malu Mel Atok ini. Nah, jadi Mel Atok yang belum bisa melampiaskan kekesalannya kemarin, nah sekarang senang sekali. Ya. Dia berhasil melampiaskan kemarahannya kepada Romo Cafe, tapi bukan melalui jalur diskusi akademis. Tapi karena Romo Cafe sedang tersandung sebuah kasus, teman-teman ya. Nah, jadi karena Romo Cafe lagi kena kasus, ya sekalian Mel Atok berikan pukulan penghabisan gitu kan. Jadi memang Romo Cafe ini lagi diserang dari segala sisi, terutama dari sisi herder ya, yang kita bisa lihat berjilid-jilid konten mereka sajikan, mereka buat untuk menjatuhkan Romo Cafe ini. Tapi kamu juga buat gitu kan? Oh, saya buatnya teman-teman, saya hanya mengkritisi ya pengajaran Katolik yang tidak boleh, yang tidak memperbolehkan Romo, pastor, uskup menikah. Yang saya kritisi di situ, bahwa ternyata ajaran ini tidak bisa dilakukan oleh umat manusia. Artinya ada yang salah. Ada yang salah yang memerintahkan, ya, yang memerintahkan tidak menikah itu kacau balau itu. Itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi kalau dibilang itu bapak-bapak gereja diilhami oleh Roh Kudus, maka saya bilang itu bukan Roh Kudus. Takutnya itu roh kepahitan, ya. Roh kepahitan dengan pasangan, sehingga roh kepahitan tersebut menganjurkan kepada bapak-bapak gereja untuk tidak memperbolehkan para pejabat gerejanya untuk menikah. Nah, itu roh kepahitan itu. Mungkin rohnya itu dulu punya pasangan terus diselingkuhi gitu kan, atau disiksa, sehingga rohnya ini kepahitan. Dan dia ingin semua orang juga tidak punya pasangan. Semua orang juga jangan menikah. Nah, itu teman-teman, bukan dari Tuhan itu. Itu yang saya kritisi. Oke? Tapi Romo Cafe saya katakan gentleman karena dia mengakui kesalahannya. Dan hal ini sangat langka sekali sekarang ya. Di zaman sekarang ini langka sekali apologet itu mengakui bahwa dirinya salah. Jarang sekali teman-teman. Bahkan dari saya pertama sekali masuk dunia diskusi ini, hanya hitungan jari lah orang yang mau mengakui kesalahan. Hitungan jari teman-teman. Banyakan itu ngeles alasan sana sini. Oke? Itu kebanyakan ciri khas dari Polycardos dan apologet. Jadi Romo Cafe sekarang lagi jatuh dan dimanfaatkan oleh Mel Atok. Oke? Semua nyerang, Mel Atok ikutan nih. Wah, hajar dia gitu kan. Ini yang sedang terjadi. Nah, bagaimana Mel Atok menghajar Romo Cafe? Nah, ini kita akan bahas, kita akan nonton. Tapi sekali lagi teman-teman ya, nah, ini karena channelnya sudah monet, sudah bisa taruh link teman-teman. Kalau kemarin nggak bisa taruh link, sekarang bisa taruh link, maka kita promo madu dulu. Bagi teman-teman jangan lupa kita sambil jualan madu di sini. Ya, ini madu hutan Aceh. Ini menurut saya paling nikmat. Menurut saya ya. Kalau Kores beda sama Goldian. Terus untuk kesehatan ini paling bagus teman-teman, madu hitam Baduy. Ya, ini sangat baik untuk kesehatan walaupun rasanya pahit ya. Ini nggak ada manis-manis ya, ini pahit teman-teman. Oke. Terus kita punya kopi juga teman-teman. Nah, ini kopi kita baru. Ya, ini baru kita buat minggu lalu. Ya, kurang lebih minggu lalu. Dan baru 1 minggu ini sudah direview oleh banyak pecinta kopi. Bahkan sudah masuk koran ya. Di koran sudah direview.
bahwa ini adalah Robusta yang sangat-sangat premium, Robusta yang sangat luar biasa dari Lampung, dan ini dikatakan naik kelas teman-teman. Bahkan di review di kampungnya sendiri, kan dari Lampung nih. Jadi pecinta kopi di Lampung ini sedang tergila-gila dengan kopi yang kita buat. Ya, ini bukti bahwa kopi yang kita jual sangat-sangat bagus, sangat-sangat ya luar biasa. Karena sekali lagi teman-teman, saya tuh membiasakan diri kalau bidang yang saya tekuni itu biasanya saya benar-benar tuh mendalami. Saya nggak mau cuman sekedar ikut-ikut saja, nggak mau. Contoh saya ikut dunia diskusi lintas iman. Saya benar-benar melihat potensi saya di mana, market yang cocok di mana, lawan-lawan kita bagaimana. Sehingga saya nggak mau cuma jadi pemain figuran. Kalian bisa lihat lah. Ya, contoh dunia debat. Saya sadar bahwa kemampuan debat saya mungkin akan kalah dari Bang Zuma, Kores gitu kan. Sehingga saya nggak akan ngotot di situ. Saya akan cari di mana bidang yang saya paling spesialis. Saya paling kuat di situ. Karena saya nggak pernah mau jadi cuman pelengkap, saya mau jadi juara. Begitu juga kalau saya sudah fokus di bidang kopi. Saya nggak mau cuman sekedar ya jualan-jualan doang teman-teman. Nggak, kita akan jadi spesialis. Ya minimal nggak bisa nomor 1 ya nomor 2, nomor 3 gitu kan. Itu target dari kita. Ya, jadi silakan dicoba teman-teman. Dan kita saksikan dulu. Ya. Nah ini Pak Jacob Romo Cafe, dia sharing yang tadi pamit Nenuk Oifono, yang judulnya Salam hambanya Pendeta Mel Atok. Saya dapat info kalau Pak Pendeta dicariin Romo Cafe di room TikTok itu. Baik Pak Pendeta, saya balas pokoknya intinya saya mau begitu ya. Lalu baik Pak Pendeta, salam. Romo Cafe bilang siap. Nah kalau Romo Cafe bilang siap, ini seperti juru bicaranya Romo. Romo Cafe bilang siap menunggu undangannya dari Pak Pendeta dan siap hadir di TikToknya Pak Pendeta, karena saya minta di TikTok. Saya sempat tawarkan di Zoom tapi Romo lebih mau di TikTok. Lalu pesan suara sana sini juga ada pesan suaranya Romo ya, dan sudah oke, baik Pak Pendeta Mel Atok dan seterusnya. Sorry saya lanjut ya. Lalu ada oke dengan Pak Romo Cafe. Berikut balasan beliau, berkenan nanti tim Pak Pendeta bisa atur di TikTok. Sepertinya Romo Cafe keberatan di Zoom. Untuk tema bisa mengalir atau Pak Pendeta tentukan. Tapi nanti saya coba follow up dan seterusnya ya. Maka terjadilah perdebatan tersebut. Mereka yang kirim format debat lagi. Format debat itu saya bukan saya yang atur itu ya. Ya. Lalu karena waktu itu saya berpikir harus berangkat ke Malaysia, maka saudara Cafe ini saudara utusannya Pak Cafe ini bilang semoga sukses KKR-nya. Tetapi singkat cerita, saya pikir kita mainkan saja tanggal 22 Juni itu sebelum saya ke Malaysia. Ini 22 Mei, ini 21 Mei. Lalu seterusnya komunikasi dan terjadilah debat pertama. Sampai mereka yang buat thumbnail lagi. Diskusi bersama. Pendeta Mel Atok, 22 Mei 2026 dan seterusnya. Gitu kan. Jadi semua itu komunikasi intinya sudah, lalu peraturan lagi mereka kirim ya kan. Dan seterusnya. Dan intinya saudara lihat dari semua percakapan ini terjadi debat pertama, lalu dan seterusnya. Nah setelah selesai debat pertama, saudara Jacob ini bilang, "Shalom Pak Pendeta, terima kasih atas diskusi yang hangat tadi pagi. Mohon maaf bila banyak kekurangan sebagai moderator. Sukses selalu dalam pelayanan Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk tim yang luar biasa di belakang Pak Pendeta Mel Atok." Lalu, nah ini nih, tanggal 23 Mei-nya, hari Sabtu saya langsung balas dan saya langsung beri tantangan itu, tapi dengan penuh kelembutan karena saya meresponi Pak Jacob yang menurut saya orangnya sangat baik.
Kalau orangnya agak keras, saya biasanya keras. Kalau orang baik, saya baik begitu. Ya, perhatikan ya ini. Salam Pak, terima kasih banyak Pak. Saya juga puji Tuhan dapat kesempatan belajar juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Nanti kalau memang Tuhan berkenan, Romo ada waktu lagi mungkin kita bisa diskusi, tapi mungkin yang sesi yang patut tidak usah supaya menjawabnya enak. Dan saya rindu ini bahas solus Kristus. Yesus, hanya Yesus pengantara. Kalau memang Romo mau kita nanti, tapi ya tidak tahu kapan juga. Maksudnya dari jauh-jauh hari kita siap. Nanti Pak Jakob kasih formatnya sehingga kita bisa pakai 2 moderator juga, Pak Jakob dengan mungkin 1 moderator yang lain, 1 dari Pak Jakob, 1 dari kami, begitu. Tujuannya untuk belajar saja. Makasih, terima kasih Pak Jakob. Salam Romo, salam. Iya, jadi begitu. Jadi kalau bilang belum mengirimkan, bahkan debatnya Jumat, Sabtu saya kirimkan. Tapi tentu saya ini sekali lagi saya meresponi orang itu berdasarkan stylenya orang begitu. Jadi saudara Jakob ini lembut, baik sekali. Ya, jadi saya memang sudah memberi tantangan. Kenapa solus Kristus? Nah, alasannya karena akumulasi dari tanggapan Romo terhadap video saya yang lain. Yang waktu itu khotbah di gereja dalam sistematika teologi Protestan, tidak menyinggung Katolik. Tapi kemudian dipotong, lalu Romo menanggapinya. Padahal itu tidak ada singgungan dengan Katolik sama sekali. Maka daripada itu ketika khotbah di umat, saya menyampaikan itu kepada umat. Jadi memang konteks saya membalas Pak Yakobus tidak mungkin saya seperti saya berkhotbah ya. Kalau saya berkhotbah kan lain dengan saya bikin video santai, tanggapan seperti ini, bahkan debat pun lain. Saya tidak mau terlalu ngotot-ngototan saat monolog begini. Nah, saya suka lebih tegas tuh kayak debat dengan Romo kemarin. Nah, itu pasti saya akan keras. Keras dalam artian itulah gaya saya gitu loh. Bukan memarah-marahi Romo secara membabi buta, tidak. Begitu ya. Jadi waktu Romo bilang tukang tipu tuh padahal itu kan bukti jelas. Debat pertama melalui orang itu dan Romo juga yang balas oke semua melalui dia. Kan saya tidak ada nomornya Romo sampai hari ini. Jadi setahu saya ya dengan menghubungi Pak Yakobus saja sudah aman gitu loh. Tapi juga saya minta dengan tujuan kita saling belajar. Sekaligus kalau Romo persoalkan video-video saya, ya sudah kita pertanggungjawabkan di debat gitu loh. Itu saja sih Romo. Jadi Romo sudah tuduh saya tukang tipu nih. Sekarang silakan periksa siapa yang tipu, Romo, ya Cafe atau Beta. Kan begitu. Iya kan? Nah, karena Romo omong tipu-tipu, lalu saya juga dikirimi video lain Romo. Ternyata Romo ini ada minta kawin ya. Minta kawin dengan siapa? Seorang Chinese cafe kan? Ya itu sudah Romo ternyata jadi Romo tapi niat kawin juga ya. Makanya saya dulu ketika diminta untuk kayak menjadi pater atau Romo begitu, saya tidak ada panggilan ke situ. Ya, saya tidak ada dalam grup di Matius 19 ayat 12 itu saya tidak ada. Makanya atas perkenanan Tuhan, ya saya rindu melayani dan Tuhan memakai saya jadi pendeta. Tetapi ya kami tidak mau bawa ajaran lain selain Injil. Dan kalau Romo bilang saya tukang tipu nih, aduh, kayaknya saya mesti buka dulu Romo pun video minta kawin nih. Romo nih, omong kita tukang tipu, atau Romo ada minta kawin. Orang jadi Romo tuh tidak boleh minta kawin dong. Sampai tanya mahar segala macam. Ya toh kalau Romo sudah bahas beta pun video, sekarang beta bahas Romo punya video. Kawan satu nih.
Romo minta kawin di mana ya? Ada video, banyak orang kirim ke saya. Mari kita cek Romo minta kawin ya. Dan di video itu Romo juga mengaku ya, salah juga. Ya kita cek ya. Oke, kita cek dulu Romo minta kawin. Lalu menghubungi saya, telepon, chat, visi, ya. Bahkan Romo pernah mengajak saya untuk menikah dan nanya ke saya kalau mahar untuk nikah secara Chinese itu berapa. Ya, soal persoalan Romo meminta uang ke si A, si B, si C dan dikait-kaitkan apakah itu untuk sebagai mahar menikahi saya nggak mau tahu urusan itu ya. Yang saya minta permohonan maaf dari Romo Cafe ke saya ya atas perlakuan yang tidak menyenangkan ya. Saya jujur ya Romo, saya nggak pernah loh sebenarnya mau bahas ini, tapi saya jujur saya kaget itu setelah saya mendengar ada beberapa case ya terutama soal uang gitu loh. Kalau di saya tegaskan ke teman-teman semua, saya tidak pernah dirugikan soal uang ya. Hanya saya risih dengan perlakuan Romo Cafe dulu kepada saya ya. Pertama-tama Romo akui nggak kalau Romo pernah chat saya, DM saya, pertama kali Romo minta nomor saya, nomor WA saya, apakah Romo mengakui itu atau tidak? Oke, itu aja pertanyaan. Udah kah? Ya. Saya bertanya Romo. Oh iya, benar. Benar ya. Jadi saya tidak mengarang-arang ya, Romo. Ya, benar. Ya betul adanya. Dan apakah Romo pernah mengontak saya, ngajak telepon, video call, ya? Bahkan di saat Romo melakukan live di TikTok membahas tentang pengajaran kitab suci, Romo menghubungi saya melalui video call menggunakan device lain. Iya. Apa itu pernah Romo lakukan saya? Lanjut saja. Iya, saya lanjut. Tenang loh. Ya, saya minum kopi dulu ya. Ini Romo yang suci menipu orang, menuduh orang tukang tipu. Abang. Aduh, Romo semangat sekali bilang, Mel Atok tukang tipu, padahal ada bukti WA. Saya memang menghubungi melalui teman Anda. Yakobus itu tanggal debat 22 Mei, saya hubungi 23 Mei. Ada data dan saya tidak akan hapus. Nah, Romo ini di video juga ternyata si Faye ini persoalkan karena dengar Romo ada minta-minta uang. Kata Faye tadi begitu kan. Minta-minta uang untuk mahar karena Romo rencana mau minta kawin dengan Faye. Padahal Romo nih kalau ngomong Protestan tentang uang, waduh perpuluhan bla bla nomor 1. Padahal Romo ada minta keliling orang uang. Nah untuk yang minta uang juga ada videonya. Ini biar kita kasih lihat sekali tuh Romo supaya umat nih periksa siapa yang tukang tipu. Begitu bro Romo Jo. Habis itu setelah video ini kita atur debat ulang dulu. Romo mainkan Solus Kristus, satu-satunya pengantara. Ini ingat ya, saya tidak ada urusan umat-umatan label Protestan Katolik, no. Ini Mel Atok dengan Cafe. Gitu aja ya kan. Tunggu beta cari video yang Romo minta doi. Kalau salah Yulita, beta download juga, enak aja. Romo mau tanggapi beta pun baru beta kasih lolos Romo. Nah nggak mungkin kali. Nah sudah dapat. Tunggu ya kita cek ya. Iya kita cek dulu. Hidupkan. Tunggu ya. Suka sama saya beberapa kali itu terlihat pada saat saya sudah nolak permintaan uang untuk pelihara babi dan sebagainya. Saya sampai bilang kan ke Romo ini belum pulang ke Indonesia, nggak usah lah diomongkan dulu masalah pelihara babi. Nanti aja. Kamu mau berapa sih Kak bantu saya? Kak Cici mau berapa bisa bantu saya? 5 juta apa 10 juta untuk pelihara babi? Saya bilang nanti aja lah, mau tunggu di Indonesia
Ya, itu sudah persoalan mau kawin lah, minta uang lah, Romo. Yang pertama, Romo jangan omong seolah-olah Romo tuh malaikat suci ya. Seenak-enaknya tuduh orang tukang tipu. Padahal saya jelas memberi tantangan dengan penuh hormat. Iya kan? Lalu kemudian Romo kritik sana sini, oh Protestan perpuluhan bla bla. Romo, bagaimana ini Romo ya? Tapi memang di video V itu Romo mengakui ya, di Yulita juga rame di situ, ya itu pergumulan Romo lah. Tetapi saya perlu tunjukkan juga karena ini demi umat ya. Jadi umat Katolik, umat Protestan, memang jangan gampang percaya pemimpin agama, mau pendeta, mau Romo, cek baik-baik. Dan Romo, satu hal lagi Romo, jemaat Tuhan yang kami pimpin itu, puji Tuhan Romo, mereka sudah diajarkan untuk tidak gampang percaya. Itu saya ajar Romo, mesti uji khotbah pendeta, jangan asal percaya pendeta. Sekarang sudah canggih, belajar sendiri juga bisa. Begitu kan Romo? Ya mungkin saya juga pesan buat saudara-saudara Katolik saya yang masih suka dengar firman yang kami ajarkan, tolong hati-hati supaya jangan ditipu oleh siapapun. Ya, jangan asal percaya orang main di media sosial lalu Anda percaya-percaya, hati-hati. Ya, saya salut buat saudari Faye dan saudari Yulita yang mereka berani ngomong itu, dan ya Romo juga mengakui kesalahan. Ya begitulah Romo. Jadi Romo jangan lihat orang, belum tentu orang salah, atau apalagi Romo tuduh saya tukang tipu. Jelas tidak di situ. Saya memang nantang Romo kok. Hanya entahlah Romo mau alasan apa. Intinya debat pertama jadi karena komunikasi. Romo pakai saudara Jacob itu menghubungi saya menghubungi Romo juga melalui saudara Jacob. Maka tantangan kedua juga melalui saudara Jacob karena tidak ada nomor Romo. Jadi jemaat terkasih milik Kristus, baik mau Katolik pun Protestan, saya tidak terlalu repot dengan Katolik Protestan. Pokoknya pengikut Tuhan Yesus. Silakan nilai siapa yang tukang tipu, dan Anda harus waspada, ikut Tuhan, dan khusus saya mohon dukungan doa supaya kami juga berhati-hati, dan buat Romo juga doakan dia supaya dia maunya apa, mau jadi Romo atau mau kawin, ya, atau mau apa, terserah dia lah, begitu ya. Memang tidak gampang jadi Romo tuh, itu panggilan khusus, itu tidak sembarang. Orang di tengah jalan baru kepingin mau nikah, begitu tidak bisa. Dari awal mesti tahu. Waktu debat dengan saya tuh Romo kasih tahu dari tahun berapa tuh sudah sekolah itu barang. Jadi memang luar biasa. Tapi di tengah jalan minta kawin. Ya, dan ya tahu bagaimana. Kelihatannya tidak jadi ya, karena Face tidak mau. Ya sudahlah Romo. Nanti kapan atur dulu, kita dua debat dulu supaya saya mau lihat Romo punya semangat berapi-api itu saat face to face. Hormat Romo. Bertobat sudah Romo, rendah hati ya. Jangan minta-minta uang di umat. Begitu kasihan umat subongkar tuh. Umat sudah bongkar begitu tuh, itu artinya umat sudah tidak percaya lagi kepada pemimpin, khususnya yang membongkar itu ya. Ya begitu sudah Romo. Memang harus diakui bahwa memang banyak juga yang orang-orang yang boleh dikatakan bodoh, yang mau ikut-ikut orang saja. Orang penipu juga mereka tidak peduli, mereka tipu, mereka ditipu pun mereka iya-iya saja. Tapi khusus umat Tuhan yang saya pimpin, terima kasih banyak. Ya, langsung ya, Mel Atok mengatakan umat Katolik dan Protestan hati-hati. Harus waspada dengan penipu yang bernama Romo Cafe ini. Waduh, tuduhan yang sangat jahat ya. Tuduhan yang sangat kejam. Hanya karena Romo Cafe pinjam uang ya, bukan menipu loh. Ya, jadi bedakan dulu dengan menipu. Kalau pinjam uang ini kan, ya namanya orang pinjam uang. Dia mau pakai uang tersebut untuk judi online, mau dia pakai untuk melamar perempuan, itu kan masalah akhlak dan etika saja. Tapi kalau bicara nipu, ya enggak teman-teman, betul nggak? Yang nipu itu contoh Yuli. Nah, Yuli menipu teman-teman. Dia bilang
ingin membantu anak-anak yang murtadin. Kita akan membagikan Bible gitu kan. Jadi setiap orang, yuk sumbang 50.000 satu Bible. Padahal Bible-nya sudah ada, sudah disumbangkan secara gratis. Tapi dia jual Bible tersebut, dia jual teman-teman. Bahkan murtadin aja, itu disuruh beli sama dia. Nah, ini kan jahat sekali. Itu baru namanya menipu. Rumah untuk apologet, rupanya jadi rumah kumpul kebo, jadi rumah pribadi, itu nipu. Ya. Untuk panti asuhan, rupanya untuk pribadi dan anaknya, itu menipu. Jadi Mel Atok seharusnya yang kamu buat jadi konten, hati-hati orang Katolik, umat Katolik dan Protestan terhadap penipu. Harusnya Edis, teman kamu. Itu teman kamu tuh Edis yang jelas-jelas sudah melakukan penipuan ya. Dan penipuannya sudah banyak yang kita bongkar. Termasuk dia bilang, oh saya kabur ke Amerika karena saya dipersekusi di Indonesia, saya dicari-cari. Saya kemana-mana harus tutup wajah, ya. Harus pakai masker, kacamata. Saya nggak tenang di Indonesia. Padahal setelah kita cross-check dengan mertuanya, ya, Edis itu menipu, nggak ada kejadian itu. Loh, tapi itu mertua mana tahu tentang dia lah. Edis itu yatim piatu guys, yang menampung dia itu mertuanya. Ya, jadi dia bukan orang yang nggak dekat sama mertua, dia sangat dekat sama mertuanya, ya. Karena nggak punya keluarga yang lain. Dia tinggal di Jogja teman-teman. Dia ditampung oleh keluarga Suwarni. Yang punya rumah, yang punya harta Suwarni. Edis selama ini mau kondo. Edis itu mau kondo. Oke? Jadi udahlah, jangan nipu-nipu lagi gitu. Terus, oh Edis sudah jual harta benda sehingga dia beli rumah di Amerika. Harta benda mana yang dijual? Belum ada. Belum ada, kita sudah cross check. Bahkan Edis nggak punya harta benda. Yang punya Suwarni. Oh tapi kan istri dan suami satu. Ah, oke lah. Tapi belum dijual. Belum laku, lagi diurusin. Karena itu warisan dari Pak Harjo. Kita udah cross check, ya. Nah, jadi tolong bertobatlah ini. Orang-orang yang masih mendukung dengan membabi buta, termasuk pendukungnya Mel Atok ini. Kalian bisa lihat mentalitas dari seorang pendeta Mel Atok yang kalah diskusi, tiba-tiba mengambil kesempatan saat Romo Cafe sedang tersandung sebuah kasus. Ini ambil kesempatan kalau saya bilang ya, jahat ini, nggak baik. Oke? Berani nggak diskusi secara akademis? Nggak berani. Babak belur. Mel Atok akan selalu babak belur. Karena itu dia cuma bisa nunggu kesempatan seperti ini. Menurut dia ini lagi dapat jackpot gitu kan. Oh, ternyata mau kawin. Udah kawin aja Pak gitu kan. Kawin aja, ngapain kamu jadi Romo? Mending jadi pendeta gitu kan. Pendeta boleh kawin. Nah, jadi bahan ceng-cengan ini. Ya. Memang kelebihan pendeta adalah dia boleh kawin. Kalau Romo, pastor nggak boleh kawin, kasihan gitu. Ya. Kalau pendeta ini kan, aduh, bahkan banyak pendeta yang punya selir-selir ya. Kayak yang di Surabaya kemarin, di Sidoarjo, waduh banyak sekali kasus-kasus guys. Di Medan juga sering. Romo, kenapa lah bisa tersandung ya? Saya juga nggak nyangka kenapa dia begitu tidak bisa menahan hawa nafsu. Tapi ya, maklum lah teman-teman, dengan usia dia gitu kan, apalagi dia aktif di TikTok, scroll cewek, scroll cewek. Kolombia itu kan apa ya, bisa dibilang perempuannya sering pakai baju yang kekurangan bahan ya, di jalan, di mana-mana gitu kan. Kolombia itu terkenal dengan perempuan seksinya teman-teman. Oke? Ya, kartel-kartelnya juga terkenal gitu kan, Kolombia gitu. Untung nggak ketemu dengan ini dia Escobar ya. Nah, tapi ya sekali lagi teman-teman, syahwat dia tumbuh, tapi dia nggak bisa ngontrol, dan itu sangat manusiawi sebenarnya. Sangat manusiawi. Yang benar itu memang dia harus meninggalkan ajaran tersebut dan kembali ke fitrahnya. Itu saran dari saya kan, kembali ke fitrahnya. Tapi kalau dia nggak mau, ya mau gimana? Sangat disayangkan, tapi saya acungi jempol, Romo Cafe mau mengakui kesalahan. Itu aja sih. Dia mau mengakui bahwa benar dia ada menghubungi ya. Dia tidak menyangkal hal tersebut. Padahal kalau dia mau nyangkal bisa aja, atau nggak dia kabur seperti RK ya. RK kan kabur ya. Si Rudal Kudus itu nggak mau bertanggung jawab. Nah, kalau ini Romo Cafe bertanggung jawab, bahkan dia mengembalikan uang itu saat itu juga. Walaupun yang minjamin duit sampai terkejut loh. Ternyata Romo Cafe ada uang. Jadi kalau ada uang, kenapa pinjam sama saya? Ya, belum tentu itu uang dia, guys. Bisa jadi karena sudah kadung ribut seperti ini, ya, dia hutang sana sini juga. Bisa jadi itu hutang baru lagi. Ada jemaatnya yang mau menolong dia, yang mau nalangin duluan kan. Nah, karena udah terlanjur seperti ini ya sudah ditalangin duluan gitu.
Atau mungkin dari keuskupannya yang nalangin gitu, dari gerejanya yang nalangin duluan, supaya ini nggak jadi bola liar. Bisa jadi kan. Dan kalian harus tahu ya, Kolombia itu jauh sekali teman-teman. Nggak semua orang Indonesia itu pernah ke Kolombia. Bahkan mungkin nggak sampai 1% orang Indonesia yang pernah ke Kolombia. Ribet ke sana, harus ke Amerika dulu, dan Amerika baru ke bawah. Salut saya. Dan V ini mau dibawa ke sana juga ya. Mau dibawa kalau jadi menerima lamarannya. Waduh, Chinese ke sana ya. Luar biasa, Chinese Indonesia loh. Cindo ya. Wih. Ya, saya sendiri sebenarnya pengen Romo Cafe itu ya berdebat lagi lah dengan Melatok. Yang belum selesai diselesaikan dalam meja diskusi, dalam ranah akademis. Bukan dengan cara ya seperti ini ya. Kalian bisa lihat bagaimana Melatok tuh begitu bahagia ya, begitu senang. Nah, ini senang di saat orang susah, ini memang susah ini teman-teman. Ini penyakit ini ya, penyakit loh. Tapi kamu juga sama loh, itu penghujat teman-teman. Kita senang di saat penghujat kena azab, itu jatuhnya pahala. Jatuhnya pahala teman-teman, karena mereka penghujat. Oke, kalau Romo Cafe nggak penghujat, saya nggak senang gitu dengan apa yang menimpa dia. Bahkan saya katakan, ya ini saatnya mungkin Romo Cafe introspeksi bahwa ada yang salah dengan ajaran ini, dan ajaran ini melanggar kodrat manusia. Karena manusia disuruh berkembang biak. Suku Lewi saja yang merupakan suku yang langsung dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang langsung dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan ya, di tempat peribadatan. Kan gitu, di kuil-kuil, di tempat beribadah. Itu ada nggak disuruh nggak menikah? Menikah mereka. Suku Lewi loh yang dipilih langsung. Pastor uskup yang nggak dipilih secara langsung kok malah lebih sedih gitu kan, nggak menikah. Hanya gara-gara apa? Gara-gara Paulus dibilang. Padahal Paulus banyak histori yang mengatakan dia dulu menikah kok. Tapi karena obsesi dia menangkap orang murid-murid Yesus itu, para rasul, itu membuat dia meninggalkan keluarga dia, dan sampai nggak pulang-pulang, nggak jadi Bang Toib lah dia. Paulus itu jadi Bang Toib menurut beberapa literasi dan data. Ini biar kalian tahu, saking terobsesinya dia ya, terobsesi untuk menghancurkan ajaran ini. Dan mungkin karena nggak bisa dihancurkan secara fisik ya, secara fisik murid-muridnya nggak bisa ditangkapin semua ya, Paulus mungkin berpikir ya udahlah saya hancurkan aja dari dalam, saya menyamar ke dalam, saya hancurkan ajaran ini dari dalam dengan mengubah ajaran ini, kan gitu. Kalian kalau mau hancurkan sebuah ideologi teman-teman ya, contoh nih misalnya ideologi yang dilarang di Indonesia, pemerintah nggak sanggup hancurin dengan cara menangkapin orang-orangnya gitu kan, nggak sanggup misalnya. Ya udah, sisipkan orang ke dalam, ubah ideologi tersebut, ubah pemahaman tersebut. Itu yang dilakukan kok. Dan itu memang dipelajari teman-teman. Salah satu jurus untuk mengcounter, ya. Betul nggak teman-teman? Ada nih organisasi-organisasi yang punya ideologi atau pemahaman yang menurut pemerintah berbahaya. Mau ditangkapin susah. Ya, susah ditangkapin, saking banyaknya jaringan mereka, dan nggak mungkin bisa ludes, nggak mungkin bisa selesai. Ya, akan ada tersisa-sisa gitu. Jadi caranya apa? Ya udah masukin orang, ya, ubah ideologinya dari dalam. Itu bisa dilakukan dan sering dilakukan, sangat sering dilakukan teman-teman. Ya. Dan saya melihat bahwa Paulus, sekali lagi ya, ini pemahaman saya. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan kalian ya. Tapi ini kan pemahaman, sekali lagi ini pendapat pribadi. Pendapat pribadi saya, Paulus itu termotivasi untuk menghancurkan murid-murid Yesus, dan endingnya dia lakukan adalah ya udah saya masuk ke dalam untuk menghancurkannya dari dalam. Dan apakah itu terjadi? Ya silakan kalian nilai sendiri. Ya kalian nilai sendiri ajaran Yesus sesuai nggak dengan ajaran Yesus, dengan Paulus. Ya Paulus ini sesuai nggak dengan Yesus, itu aja. Dari situ bisa ketahuan kok. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya sedikit cerita dulu teman-teman ya. Saya sebenarnya lagi kesel ini, jujur saya lagi kesel ya. Jadi saya kadang-kadang ngelihat teman-teman tuh apa ya? Kalau gila ngambil kredit biasalah ya, orang pada cari muka, pengen kelihatan paling hebat, itu udah biasa. Dan bagi saya itu biasa sekali gitu. Ya, di tengah masyarakat di dunia ini ya. Tapi yang saya nggak habis pikir kok berani-beraninya gitu ya. Yang kemarin ke mertua Edis itu jelas-jelas saya, Kores, Bang Handi, Akang. Ya, Akang sama Bang Handi tunggu di rumah makan sama teman-teman yang ada di sana lah.
Oke, yang pergi ke rumah mertua Edis kan saya sama Kores. Itu udah fix lah. Nggak ada yang bisa bantah itu. Nggak ada yang bisa bantah karena memang ada videonya gitu kan. Dan wajah Kores terpampang jelas kalau saya kan yang pegang kamera gitu. Kejadian itu saja ada yang ngambil kredit seakan-akan dia yang nyuruh. Wah, itu dia yang ada di balik itu semua, ya. Itu kerjaan dia gitu saya. Wow, luar biasa gitu. Kok bisa ya tanpa rasa malu karena melihat ini sudah viral gitu kan, dan dia pengen dianggap sebagai pahlawan, tiba-tiba nyerobot kredit gitu kalau orang bilang ya. Kita sampai liatin, gila ini orang. Ya, gila ini orang tanpa rasa malu ngomong ke ya beberapa inilah orang penting gitu. Seakan-akan itu saya loh. Astagfirullah. Kalau saya sih apa ya, mau di counter mau dilawan juga saya pikir ini mungkin ujian dari Allah. Ujian dari Allah untuk meluruskan niat gitu. Ya. Karena kalau saya counter bisa aja kan. Kalau saya bilang enggak, bohong dia. Bisa aja teman-teman. Ya. Nanti kan tinggal dikonfrontasi. Siapa yang benar gitu. Dia yang nipu atau saya yang asal-asal ngomong. Tapi kalau saya lakukan itu, niat saya kan artinya udah nggak benar. Niat saya udah ingin pamer, ingin pengakuan ya, ingin haus validasi, dan menurut saya enggak lah. Ya, orang boleh lah menipu, gaya-gayaan gitu kan. Karena kita tahu tujuannya apa, supaya menyenangkan pendengar, menyenangkan orang-orang yang ingin dia senangkan gitu kan. Dengan tujuan apa? Ya ujung-ujungnya uang gitu. Jadi ini salah satu yang harus kita antisipasi teman-teman, yaitu cinta akan uang ya. Dan saya lihat mulai nih di kalangan apologet Islam bisa ketularan penyakit dari apologet Kristen. Ya mungkin karena sering berinteraksi, sering lihat mereka sering dipamer-pamerkan, jadi ada kecemburuan. Mulai timbul rasa cemburu dan setan itu mulai masuk. Ini yang bahaya. Meluruskan niat tuh paling susah teman-teman. Ya, kadang-kadang sedih kita kalau kita bilang, sedih teman-teman. Kita yang mati-matian, tapi kita yang nggak dianggap, ya. Bahkan jujur, diantara semua ya paling nggak dianggap tuh saya. Saya tuh paling nggak dianggap teman-teman. Nanti kalau ada bilang, wah ini curhat lagi, realitanya gitu ya. Ya itulah kadang-kadang berpikir, aduh, kadang malas ini ya. Jujur saya sebenarnya udah agak malas ini mengcounter Oten, karena ya kalau dibilang pun ya nggak akan selesai. Sampai hari kiamat pun Oten akan terus memfitnah. Nggak saya pun nanti Allah akan kirimkan yang lain gitu kan, akan ada channel-channel yang lain, akan ada mujahidin yang lain yang Allah kirimkan gitu. Tapi ya jujur makin kesini saya mikir udahlah dibawa enjoy aja, dibawa enjoy ya udah sekalian promo aja gitu. Jadi sekarang konten saya tuh lebih banyak promonya. Walaupun ada beberapa netizen bilang, bang nggak usah promo lagi bang, udah tahu kok abang jual madu. Ya masa bodoh, lu mau nonton nggak mau nonton, lu mau skip urusan lu, saya nggak peduli karena channel saya. Ya, saya mau promo madu karena menurut saya nggak ada lagi kesenangan saya yang lain selain promo madu. Oke, ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Dan masalah tampilan ini ya, yang di sini kita pakai topi. Tapi apakah bisa mengakali YouTube saya nggak tahu. Ya, kita lagi mikir untuk pindah ke studio. Ya, jadi ada ruangan yang mau kita buat. Jadi di belakang ini masih ada sisa tanah yang tempat jemur ya teman-teman ya. Jadi ada rumah ini kan di belakangnya ada tanah kecil. Ya, yang seharusnya jadi tempat jemur, ruang terbuka hijaunya, taman kecilnya. Ini mau kita tutup, ya mau kita tutup seperti yang di tempat Akang ya, yang di tempat Akang yang dijadikan kantor api. Nah itu kita mau tutup juga gitu, biar bisa jadi studio lah minimal ya. Karena saya mikirnya ini nggak enak banget nih, ini mepet-mepet sekali gitu kan, di bawah tangga, sering kejeduk. Ini saya kadang setiap berdiri kadang kejeduk gitu, sering kejeduk terus. Dan nanti juga sebentar lagi kan mau lahiran ya, bulan depan mau lahiran. Jadinya takutnya akan terganggu dengan kebisingan-kebisingan, anak-anak nangis, bayi nangis gitu. Jadi memang harus ada tempat sendiri. Ya mohon supportnya teman-teman dan mohon doanya semoga bisa tercapai. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.